Selamat siang sahabat semua, kita bertemu lagi di Medical Podcast ID Kota Sukabumi. Gibah, bukan hoax, bukan aib, dan bukan gunjing. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Maudy Renata, spesialis penyakit dalam. Dan temanya kali ini yang lagi happening banget di masyarakat kita, yaitu mengenai Omikron. Nah, Omikron ini kita akan mencoba mengenali gejala dan penanganan terkini dari Omikron ini. Kita langsung aja ya dok ya. Dok, mungkin masyarakat awam nih pengen tahu ya dok, sebetulnya apa sih dok bedanya Omikron sama COVID? Karena di masyarakat tuh banyak beredar bahwa sekarang tuh bukan COVID, sekarang tuh Omikron. Nah itu gimana ya dok? Jadi sebenarnya Omikron itu sebenarnya masih COVID juga. Cuma variannya dia varian Omikron gitu ya. Jadi si COVID sebenarnya virusnya virus yang sama, tapi virus ini punya beberapa varian. Jadi karena virus itu memang sifatnya dia mutasi terus. Kenapa dia mutasi? Soalnya kan si virus ini pasti berusaha bertahan hidup lah gitu ya. Nah, jadi dia terus bermutasi dan kalau dia mutasinya udah cukup jauh, dia akan dikenal sebagai strain yang baru. Nah, Omikron ini sebenarnya masih virus corona, memang varian yang baru nih. Jadi kalau yang gelombang sebelumnya nih, yang tahun lalu yang kita banyak banget itu kasusnya, itu variannya Delta. Tapi sebenarnya masih satu keluarga gitu. Jadi sebenarnya COVID juga Omikron itu gitu. Jadi Omikron itu salah satu varian ya dok ya dari COVID. Nah, kalau misalnya gejala klinisnya bagaimana dok? Gejala klinisnya apakah sama seperti COVID sebelumnya, atau Omikron ini memiliki gejala yang berbeda dengan COVID sebelumnya gitu dok? Mohon dijelaskan dok. Sebenarnya sih si Omikron ini kan masih sama-sama virus nih, virus corona. Jadi gejala infeksi virusnya masih muncul. Jadi kayak yang demam. Jadi beberapa gejala sih memang sama yang sebelumnya. Jadi kayak demam, sakit badan, sakit kepala itu ada, batuk ya juga ada. Cuma yang si varian Omikron ini bedanya sama varian yang sebelumnya, dia memang gejala yang utamanya tuh demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan gitu. Tapi gangguan yang kayak penciuman, indera perasa itu nggak terlalu muncul gitu. Tapi kepencernaan kalau yang Delta kan dulu banyaknya orang mencret ya, mencret batuk pilek kita curiga deh gitu. Sama sesak. Kalau yang si Omikron ini lebih ke mual muntah. Mencretnya sih jarang gitu. Biarpun bisa aja gitu. Ya jadi gejalanya sih mirip. Varian Omikron ini juga lebih mudah menyebar. Jadi kita masih tetap harus hati-hati karena dia lebih gampang nularnya gitu. Jadi tetap harus prokes. Jangan lupa. Nah dok, kalau misalnya ngelihat gejalanya kan tadi hampir sama seperti flu biasa ya dok ya, jadi demam, batuk, pilek. Nah kita untuk membedakannya dok bahwa kita ini kena Omikron, kena COVID Omikron, atau kita hanya batuk, pilek, flu biasa, itu gimana ya dok? Nah memang agak sulit nih bedainnya karena kan memang mirip ya gitu, sama-sama virus, terus sama-sama nyerangnya ke saluran pernafasan. Memang pada beberapa orang gejala yang muncul bisa mirip lah. Jadi untuk mastiin tetap kita harus antigen atau kita PCR untuk mastiinnya. Jadi tetap ya dok ya untuk memastikannya tetap itu ya dok ya. Kemudian dok, di masyarakat nih berkembang isu bahwa Omikron ini ringan kok, ya udahlah biarin aja gitu ya, karena Omikron ini ringan gitu. Jadi nggak usah lagi prokes. Malah sempat ada statement bahwa lebih baik kena lah supaya dapat daya tahan tubuh. Nah itu gimana dok? Ya kalau bisa sih jangan sampai kena ya, Sampai kena gitu ya. Tetap kan kalau sehat lebih bagus ya. Bagus. Tapi ya memang si Omikron ini gejalanya memang ya dibilang katanya lebih ringan yang batuk pilek itu. Tapi dia juga punya bedanya sama yang Delta kan yang itu lebih cepat menyebar. Kematian kalau dibandingkan dengan yang Delta sih memang secara persen bisa lebih rendah si Omikron ini. Tapi ini data sementara ya, karena kan Omikron ini kita masih ngalamin ya, gitu. Jadi belum selesai gitu si angkanya. Tapi untuk sementara ini memang angka kematian
dibilangnya lebih rendah dibandingkan Delta. Tapi karena jumlah si Omikron ini kan dia lebih cepat nyebar nih. Iya. Jumlah orang yang kenanya bisa lebih banyak dibandingkan Delta. Iya. Jadi kalau bisa dibilang, misal ya, datanya tuh di kita tuh di Indonesia kalau varian Delta itu kematiannya sebenarnya sekitar 3% dari jumlah pasien yang kena Delta. Gitu. Tapi kalau si Omikron ini kan lebih menyebar. Jadi bisa dibilang kalau misalnya si Delta tuh 10.000 yang kena, 3% dari 10.000 lah yang meninggal. Tapi kalau si Omikron ini karena dia lebih gampang menyebar, yang kena tuh bisa 100.000. Terus kurang lebih 0,5% kematiannya untuk saat ini gitu ya. Biarpun ini data masih berubah ya gitu. Nah, tapi kan 0,5% dari angka yang 100.000 ini jadi tetap banyak ya gitu. Ya, jadi secara umum tetap aja berbahaya ya dok ya. Untuk yang gejala beratnya apakah sama dok dengan COVID Delta atau berbeda dok? Sama, kalau gejala beratnya sih sama, bisa sama-sama sampai COVID berat atau kritis yang kita bilang, yang sampai harus pakai alat bantu napas. Berarti sama ya dok ya, walaupun disebut ringan, tapi sebetulnya resikonya tetap ada ya dok ya. Resikonya tetap ada. Dan dia sangat cepat menyebar ya dok. Iya, jadi kita harus waspada gitu ya. Jangan dianggap remeh, udah cuma batuk pilek gitu. Ya, jangan juga seperti itu. Ya, apalagi sekarang lagi banyak banget kayaknya dok ya yang batuk pilek. Betul. Jadi agak-agak khawatir. Kemudian dok, untuk varian Omikron ini sempat dibahas juga di beberapa medsos gitu ya. Apakah Omikron ini bisa dites dengan antigen dan PCR? Katanya seperti itu dok. Karena ada gosip yang kalau ini tidak bisa didetek oleh PCR, katanya seperti itu dok. Sebenarnya sih kalau tes antigen sama PCR bisa. Bisa ya dok, tetap akan terdetek. Kalau untuk waktunya dok bagaimana dok? Kalau waktunya sih kalau memang sebenarnya kan kalau kita kena infeksi virus gitu ya, kan ada baru kena kontak nih, terus ada masa asimptomatik yang kita belum ada gejala. Nah, sebenarnya si virusnya udah ada, cuma karena kadarnya masih sedikit itu seringkali jadinya masih negatif. Nanti setelah simptomatik hari keempat, hari kelima, biasanya udah cukup banyak kadar virusnya sehingga kalau kita cek PCR lebih kemungkinan positifnya lebih tinggi gitu. Jadi kadang-kadang bisa dibilang baru kan kadang-kadang kalau baru kontak kita takut gitu ya, terus langsung PCR. Negatif. Taunya berapa hari kemudian timbul gejala ya, mungkin itu penyebabnya. Jadi hari kesekian ya dok ya, hari ke berapa dok yang disarankan untuk PCR? Kurang lebih kalau kontak setelah hari kelima. Hari kelima untuk PCR. Kalau untuk antigen dok? Antigen juga ya kurang lebih sama sih. Kalau antigen misalnya di hari ke-7 atau hari ke-8 apakah akan tetap positif dok? Kalau misalnya kemungkinan positif? Masih ada kemungkinan positif. Masih ada kemungkinan positif. Oke. Kemudian dok kan secara umum masyarakat kita nih sudah banyak yang vaksin nih dok. Sudah banyak yang vaksin, malah sudah ada yang booster ya dok, udah vaksin ketiga. Efektif nggak sih dok vaksin yang diberikan ke masyarakat ini gitu untuk Omikron ini dok? Apakah efektif gitu? Ya, vaksin sebenarnya sih cukup efektif dibandingin orang yang nggak pernah vaksin sama sekali ya. Kalau orang yang nggak pernah vaksin sama sekali, memang kan antibodinya bisa dibilang nggak kebentuk, jadi resikonya lebih tinggi. Vaksin booster kita tetap butuh, soalnya dari penelitian tuh dengan kita booster, si antibodinya akan naik, jadi kemampuan untuk ngelawan si virusnya lebih tinggi gitu. Jadi booster itu ada gunanya, dan kalau bisa memang kalau dari data yang ada sebenarnya sih kita lebih bagus tuh hasilnya kalau dikombinasi gitu. Jadi kalau udah Sinovac misalnya 2 kali, nanti boosternya ya kalau bisa jangan Sinovac lagi, tapi misalnya Pfizer, Moderna misalnya gitu ya, yang tipenya lain supaya itu hasilnya katanya lebih bagus dibandingkan Sinovac 3 kali. Jadi berarti vaksin itu sangat berpengaruh ya dok ya. Mungkin orang yang sudah vaksin bergejalanya mungkin nggak akan terlalu berat ya dok ya, karena sudah kenal gitu badannya dengan
virus itu. Nah dok, kalau misalnya kita memiliki gejala klinis yang tadi dokter sebutkan, misalnya saya demam, batuk, pilek, gitu, apa yang harus saya lakukan dok? Apa yang pertama kali harus saya lakukan apa dok? Ya kalau memang baiknya sih tetap konsultasi ya. Tapi memang kalau untuk konsultasi ya kalau misalnya memungkinkan sebenarnya bisa menggunakan fasilitas telemedicine juga. Tapi memang untuk saat ini di Sukabumi fasilitas telemedicine kan masih ada, tapi belum semua lah, belum semua fasilitas kesehatan ada untuk telemedicine. Tapi kalau misalnya ada, silahkan dipakai telemedicine-nya. Nanti dari situ bisa dianalisa oleh dokternya, apakah ini kemungkinannya kemana? Apakah ini kemungkinannya memang si COVID, nanti dianjurkan swab misalnya, gitu, atau dianjurkan langsung PCR, gitu. Ya, terus ya memang kalau misalnya enggak ya, misalnya bisa ke fasilitas kesehatan terdekat sih, gitu, bisa ke puskesmas dulu gitu ya. Soalnya kan memang tidak semua yang kena COVID harus dirawat nih gitu. Jadi kalau yang ringan-ringan memang anjurannya isolasi mandiri. Gitu. Nah kalau misalnya saya kontak dengan orang yang sudah konfirmasi COVID nih dok. Saya kontak dengan orang yang sudah konfirmasi COVID, terus kan suka kalau masyarakat suka kaget ya dok ya, aduh saya ketemu sama si itu gitu misalnya seperti itu. Nah itu apa sih dok tahapannya kalau misalnya kita kontak dengan orang yang positif COVID gitu? Itu kak apakah harus misalnya kita langsung ke rumah sakit untuk mencari swab misalnya gitu ya dok? Apakah saya harus tunggu gejala dulu? Kalau saya tunggu gejala, berapa lama saya harus tunggu gejala? Selama menunggu itu, apa saya harus di rumah atau gimana, dok? Sebenarnya ya kan si COVID ini, itu ya kita kan bisa nggak tahu nih ketemu orang dia positif atau enggak gitu ya. Bahkan ada juga yang udah positif nggak bilang-bilang juga gitu ya. Gitu, jadi tetap anjurannya kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang yang tidak serumah dengan kita, masker harus dipakai ya. Jadi tergantung kita ketemu orang tuh itu tuh posisinya gimana, buka masker atau kita pakai masker. Pakai masker dua-duanya atau cuma satu aja. Karena kalau dari hasil penelitian resiko penularan itu berkurangnya sangat jauh kalau dua-duanya pakai masker. Gitu, makanya dianjurkan semua orang pakai masker tuh seperti itu ya. Jadi kalau memang kita nggak pakai masker ketemunya gitu kan resiko untuk penularan memang lebih tinggi. Tapi seperti tadi kalau kita terlalu cepat ya kalau mau cek mah boleh aja ya gitu. Tapi kan kemungkinan negatifnya masih tinggi ya, gitu. Jadi kalau bisa sih yang 4-5 hari lah setelah kontak baru ngecek. Selama itu ya pasti ya batasin lah ketemu sama orang. Karena khawatirnya kita bawa virus ya dok ya. Masker jangan dibuka-buka kalau misalnya harus kontak gitu dengan orang lain. Ya tetap maskernya harus dipakai, jaga jarak, tetap cuci tangan, pokoknya 5M lah harus tetap dilakukan ya. Nah kemudian dok untuk jenis masker dok, jenis maskernya kan macam-macam nih dok, ada yang pakai masker kain, ada yang pakai masker bedah, ada KN mungkin gitu ya dok ya. Sebetulnya yang mana sih dok yang aman untuk varian ini dok, yang sangat cepat menyebar ini? Sebenarnya sih kalau masker kain udah tidak dianjurkan. Ya, dok. Ya, jadi minimalnya masker bedah. Ya. Dan anjurannya semuanya pakai memang, jadi ketemu orang tuh memang dua-duanya, misalnya kalau berdua ya dua-duanya pakai masker. Mau masker KN95, KF94 tuh yang sekarang banyak gitu ya. Ya ini boleh, semuanya boleh. Berarti minimal masker bedah ya? Masker bedah. Masker, jadi masker medis, nggak usah yang benar-benar yang kayak apa, yang untuk khusus untuk masuk ke ruang isolasi nggak perlu. Tapi minimalnya masker bedah atau KN atau KF itu juga boleh. Kemudian dok, kalau misalnya sudah diketahui nih dia positif COVID misalnya seperti itu,
Terus disarankan untuk isoman. Kan kalau gejala ringan biasanya isoman ya dok ya, gejala ringan Iya atau betul. tanpa gejala. Nah, aturan isoman itu seperti apa sih dok? Karena yang saya lihat di masyarakat ada yang saya tahu itu kayaknya dia positif, tapi kok dia keluar-keluar ya dok gitu. Nah itu gimana ya dok aturannya? Apakah boleh dok seperti itu? Kemudian kalau dia di rumah, rumahnya seperti apa dok yang punya yang boleh untuk digunakan untuk isoman gitu ya? Jadi ada juga kan yang isoman rumahnya masih bergabung gitu dok, masih beberapa orang di satu ruangan. Nah itu seperti apa dok? Ya namanya isolasi mandiri, berarti kan dia harusnya terisolasi dari yang lain ya, gitu ya. Jadi yang pasti kalau isolasi mandiri, yang udah kena nih, yang udah positif, ya jangan gabung sama orang yang belum kena gitu. Jangan yang kalau sama-sama positif nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya yang positif cuma satu di keluarga, ya dia harus terpisah dari keluarganya yang lain. Isolasi mandiri itu ya berarti sendirian isolasi. Jadi jangan kontak sama keluarga yang lain, karena waktu kita kontak resiko kita menularkan ke keluarga kita gitu. Jadi jangan keluar-keluar. Ya, apalagi sampai keluar rumah jalan-jalan gitu ya ke tempat umum ya. Ya itu berbahaya banget ya dok ya. Membahayakan orang lain. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya di rumah, ya karena anjurannya kan memang kalau yang ringan memang isolasi mandiri ya, tidak dirawat di rumah sakit selama tidak ada sesak gitu ya. Jadi kalau yang ringan boleh di rumah ya minimal kamar tidurnya terpisah lah dengan keluarga yang lain. Minimal kamar tidur ya dok ya berarti ya. Kemudian dok kalau misalnya sedang isolasi mandiri, gejala apa aja sih dok yang harus diperhatikan gitu dok? Yang misalnya dia isolasi mandiri, kan kadang khawatir ya dok ya saya sendirian gitu. Apa sih yang harus saya perhatikan yang harus membuat saya datang ke rumah sakit misalnya gitu dok? Yang paling yang harus diperhatikan sih sesak napas. Sesak napas ya dok. Gitu ya. Jadi kalau ada sesak napas, ya memang harus segera menghubungi fasilitas kesehatan. Ya, tapi kalau misalnya gejalanya cuma ringan aja, cuma batuk, pilek, demam, terus makan minumnya bagus, ya nggak ada sesek, itu masuk kriteria ringan, boleh isolasi mandiri, dan biasanya dibantu oleh teman-teman di puskesmas juga ya. Ya biasa dibantu ya dok ya. Jadi ada yang memantau. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, bisa kontak dulu ke fasilitas kesehatan gitu, nanti diarahkan biasanya gitu. Harus kemananya ya dok ya? Ya. Kemudian kalau isolasi mandiri itu dok, kayak misalnya makan, kemudian baju kotor, itu apa harus dipisahkan dok dari keluarga yang lain? Ya kalau makan kan namanya kita isolasi memang nggak makan bareng ya. Alat makannya gitu. Mungkin dok? Kalau alat makannya sih asal dicuci pakai sabun cukup. Nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Dia si kumannya, si virusnya ini kan mati dengan sabun nih. Mati dengan sabun ya dok. Jadi kita yang penting ya cuci dengan air mengalir pakai sabun, cukup. Baju juga sama, mati dengan sabun, si deterjennya itu. Jadi berarti jangan terlalu khawatir teman-teman kalau lagi isolasi mandiri karena virusnya mati dengan sabun. Jadi untuk alat makan, untuk ini saya sering ditanyakan nih dok sama teman-teman yang isoman, apakah harus dipisahkan semuanya gitu? Apakah bajunya infeksius juga gitu dok? Ini itunya infeksius juga gitu. Jadi ternyata karena virusnya mati dengan sabun, jadi ya dicuci sabun ya dok ya, itu sudah cukup aman. Makanya salah satu yang 5M kan mencuci tangan dengan sabun sih. Ya betul, dengan sabun ya dok ya, karena dengan sabun matinya. Kemudian dok, di masyarakat beredar chat gitu ya dok ya, di WA, di sosmed gitu, bahwa kalau kena COVID beli obat-obatan ini. Wah banyak dok tulisannya dari A sampai Z. Vitaminnya ini itu, antibiotiknya dikasih, antivirusnya dikasih. Nah itu gimana dok? Ya sebenarnya sih baiknya tetap konsultasi dengan dokter. Ya jangan ngobatin sendiri lah gitu ya. Gitu. Jadi nanti dokter yang menentukan baiknya minumnya obatnya apa, dosisnya berapa gitu. Nanti lebih aman kalau dari dokter dibandingin kita minum sendiri. Tapi ya kalau kayak vitamin sih masih boleh aja ya beli bebas ya. Tapi kalau antivirus kan juga kan itu harus
pakai resep dokter gitu ya. Aturannya juga aturan makannya juga kan beda sama obat biasa nih gitu, tergantung antivirus yang dipakai gitu. Ya, dok. Kalau vitamin dok yang dianjurkan untuk pasien yang bisa jadi dia tidak terkena tapi dia khawatir, atau juga untuk yang sudah terkena lagi isoman misalnya, itu vitamin apa dok yang dianjurkan dok? Yang dianjurkan vitamin C. Vitamin C dok. Vitamin C boleh, untuk pencegahan boleh, untuk yang lagi kena juga boleh. Vitamin B, delta ya, bukannya. Bukan B. Bukan B ya. Vitamin D ya. Vitamin D ini juga membantu, bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk kalau kita lagi kena ya. Gitu. Vitamin ya selain itu sih kayak vitamin B masih boleh sih diminum. Terus ya obat-obat yang untuk naikin daya tahan tubuh boleh aja diminum sih. Boleh dok ya. Kemudian dok, kalau untuk antivirus, kebetulan kemarin saudara saya juga ini nih dok, lagi isoman, dan pertanyaannya sama dok. Ini harus dikasih antivirus enggak gitu? Nah, antivirus ini diberikannya apakah semua dok yang lagi isoman diberikan? Apakah terus antibiotik dok? Antibiotik juga kan banyak sekali gitu dok pada beli bebas gitu dok. Nah, itu gimana dok? Sebenarnya kalau antibiotik itu guidelines yang baru, tidak perlu semua kasus dapat antibiotik nih gitu. Tuh teman-teman hati-hati ya penggunaan antibiotik, karena tidak semua kasus dapat antibiotik. Ya, anjurannya yang dapat antibiotik hanya kalau ada infeksi bakteri tambahan. Jadi kalau murni dia COVID tidak membutuhkan antibiotik gitu. Ya, kalau antivirus juga, antivirus ini tetap anjurannya nanti harus konsultasi dengan dokter. Nanti kan tergantung ya, ada yang ibu hamil nanti, ada yang ibu menyusui misalnya gitu ya. Terus gejalanya ringan, sedang atau berat gitu. Nanti jadi antivirus jangan beli sendiri, harus atas dari resep dokter ya. Itu sih. Kemudian dok, apa lagi dok? Tadi kan sudah sempat dibahas ya dok ya, bahwa untuk salah satunya untuk mencegah penyebaran COVID itu adalah masker sama cuci tangan dok. Selain itu ada lagi nggak dok? Yang untuk menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan, ya dok, betul dok. Nah gimana nih dok? Kerumunannya lagi banyak sekali nih dok. Jadi jangan keluar kalau tidak terlalu penting ya dok ya, mungkin gitu ya. Jadi ya mungkin ya nanti kalau biasanya kan kalau memang dari pemerintah juga kan dibantu tuh kalau kasusnya naik, ada anjuran misalnya yang WFH berapa persen gitu nanti. Jadi ya dikurangin lah gitu supaya resiko penularannya berkurang ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih ya kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah deh gitu ya. Apalagi kan kasusnya lagi naik terus nih sekarang. Kita harus jaga supaya jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kayak tahun lalu yang habis-habisan gitu, penuh di mana-mana gitu, hampir semuanya penuh ya dok ya. Kalau sakit, banyak yang terinfeksi, resikonya rumah sakit ya dok yang penuh, dan nanti sulit menangani pasien yang lain ya dok ya, pasti kalau kita terlalu penuh sama Omikron ini ya dok. Ya. Kemudian dok, kalau misalnya mengenai tatap muka sekolah gimana nih dok? Nah, itu juga satu masalah. Kalau ya dilema juga sih ya tatap muka tuh ya. Iya dok. Gitu. Ya kalau online, nah ya ada kendala-kendalanya tersendiri gitu ya. Tapi kalau tatap muka juga memang resiko penularan tetap lebih tinggi dibandingkan online. Ya kalau mau tatap muka, kalau anak kecil kan agak susah ya kalau disuruh pakai masker, kemungkinan lepas maskernya kan lebih besar gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ya kalau tatap muka ya mungkin anak-anak yang udah lebih gede yang bisa dibilang bisa diberikan pengertian, jadi dia nggak lepas-lepas masker gitu. Karena minimal maskernya dipakai selama di sekolah, terus jaraknya tetap agak berjauhan lah gitu. Mungkin ventilasi juga ngaruh. Ventilasinya juga betul. Ruangan sekolah ya. Karena itu juga jadi dilema di banyak orang tua. Termasuk itu dok, kalau di tatap muka itu
ketika ada anak lain yang batuk pilek gitu ya, kemudian orang tuanya juga denial nggak mau periksa gitu ya, dok anak saya batuk pilek biasa kok gitu. Nah itu jadi kekhawatiran juga kan dok untuk orang tua yang lain gitu dok. Jadi mungkin seharusnya anak yang sakit seharusnya jangan masuk dulu kali ya dok kalau jadi, seperti itu. Setuju sih. Jadi kalau memang anaknya sakit, ya biarpun batuk pilek biasa ya gitu, biarpun dia bukan si Omikron nih, tetap anjurannya kan ya udah sakitnya di rumah aja gitu ya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Misalnya belum kan nanya ke audiens. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Omikron yang lagi kita bahas bersama. Oke, kayaknya belum ada nih dok. Mungkin apa karena sudah lama nih dok Omikronnya, jadi sudah pada mengerti semua kayaknya dok. Udah belajar dari yang sebelumnya iya, kayaknya ya. Dok, iya dok. Kemudian dok, kalau untuk nakes nih dok, untuk nakes yang menangani Omikron, ada pesan nggak dok untuk nakes-nakes yang sekarang sedang menangani Omikron, gimana nih? Apa yang perlu diperhatikan, khususnya untuk teman-teman di IGD, di Puskesmas gitu dok? Kalau untuk nakes, ya terutama nakes lah ya, tetap kita harus waspada, jangan menganggap enteng juga si Omikron ini, karena biarpun dibilang gejalanya lebih ringan dibandingkan Delta, tapi kan angka kematian tetap ada nih gitu. Jadi kalau bisa tetap jangan sampai kena gitu. Tetap waspada, masker jangan sampai kelupaan gitu, jangan bosen pakai masker, apalagi di tempat kerja, karena tempat kerja kita memang ya namanya nakes, pasti yang datang ke kita kebanyakan orang yang sakit dan kita nggak tahu dia sakitnya apa, jadi kita harus waspada terus. Masker dipakai, APD sesuai dengan tempat kerja kita, tergantung kita di tempatnya di mana nih gitu. Ya, itu bisa diikuti arahannya, apakah APD-nya level 1 atau level 2 misalnya gitu. Terus maskernya yang dipakai juga disesuaikan dengan tempat kerja kita. Ya, betul dok. Ya. Kemudian dok, kalau vitamin D dok, mengenai vitamin D, ini kan kita pandemi ini udah lama ya dok ya, udah 2 tahunan gitu. Itu bahaya nggak sih dok kalau misalnya kita terus-menerus mengkonsumsi vitamin D untuk menjaga daya tahan tubuh gitu dok? Karena saya sempat dengar baca-baca juga gitu dok, katanya ada resiko meningkatkan batu ginjal gitu dok. Betul nggak dok seperti itu? Nggak meningkatkan resiko batu ginjal sih sebenarnya. Mungkin kalau itu dihubungkan dengan penyerapan kalsium kali ya gitu ya. Kan si vitamin D salah satu fungsinya membantu penyerapan kalsium gitu ya. Terus ada isu katanya kalau vitamin D dibarengin sama K2 gitu ya. Itu juga vitamin yang cukup sering disinggung juga sih selama masa COVID ini gitu ya. Tapi sebenarnya sih vitamin D sendiri memang fungsinya banyak. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memang berguna untuk untuk melawan infeksi COVID ini, dan rata-rata sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang kurang vitamin D nih. Sebenarnya vitamin D sendiri kan kalau mau sih bisa diukur kadarnya. Jadi kita bisa tahu pasti gitu ya, kita tuh vitamin D-nya berapa sih butuhnya, dosis yang berapa. Tapi sebenarnya sehari-hari tubuh kita tuh membutuhkan vitamin D. Jadi kalau kita nggak dapat vitamin D yang cukup, kan tubuh kita kekurangan nih. Waktu kita kurang vitamin D, resiko untuk kena infeksinya akan lebih tinggi. Ya. Jadi baiknya sih memang vitamin D dikonsumsi terus-menerus. Kalau untuk kadar pastinya, memang sebenarnya anjurannya
lebih baiknya dikontrol ya. Jadi ke dokter, dan lebih baiknya kalau memang bisa ngecek lab ya gitu. Jadi kan kita tahu pasti kita tuh posisinya kurang vitamin D-nya. Kalau kurang kan berarti dosisnya harus lebih tinggi gitu ya. Atau kita udah dalam batas kadar yang dianjurkan nih, cukup gitu vitamin D-nya, atau kita udah di batas atas atau kelebihan. Ya, tetap namanya segala sesuatu itu kalau kelebihan nggak baik. Nggak baik. Ya, Ya, betul. jadi makanya sebenarnya di Indonesia vitamin D ini kalau yang 1000 masuknya ke golongan suplemen. Itu memang bisa dibeli bebas. Bebas ya, Dok. Tapi kalau yang 5000 ini udah masuk ke golongan obat. Jadi harusnya tidak dijual bebas. Jadi maksudnya tuh biar ada dokter yang kontrol gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kelebihan juga vitamin D-nya. Tapi karena rata-rata orang Indonesia kurang, memang rata-rata apalagi kalau lagi COVID ya gitu ya, bisa pakai yang 5000 memang bisa. Tapi itu kan masuk golongan obat, jadi baiknya konsultasi dengan dokter. Oke, Dok. Kemudian, Dok, kalau untuk pengecekan kadar vitamin D baiknya setiap berapa lama ya, Dok? Vitamin D ini kan naiknya sebenarnya pelan-pelan ya. Nggak kita minum terus langsung dia naik gitu ya. Jadi sebenarnya mah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali pun masih bisa gitu. Karena kan harganya juga lumayan sih. Ngeceknya ya, Dok, ya, harganya lumayan gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang bisa ngecek, maksudnya biar kita tahu aja sih posisi kita di mana sih ya, gitu. Jangan sangat kurang sekali gitu nah, ya, Dok, ya. Kalau sangat kurang sekali kan berarti harus vitamin D-nya ya, harus yang dosis tinggi dulu nih. Terus jangka waktunya berapa lama kan nanti tergantung masing-masing tiap orang berapa. Kemudian, Dok, sempat ada baca-baca juga bahwa kalau kita berjemur ya udah nggak usah minum vitamin D. Nah, berjemur yang baik tuh berapa lama sih, Dok? Atau betul nggak kalau kita sudah cukup kena sinar matahari kita nggak butuh suplemen lagi? Atau lebih baik minum karena masa pandemi? Nah, gimana nih, Dok? Nah, kalau berjemur sebenarnya salah satu sumber vitamin D kan memang matahari ya. Jadi dengan berjemur memang tubuh kita bisa mengolah untuk membentuk vitamin D ini. Masalahnya berjemur yang dianjurkan minimalnya 15 menit sebenarnya nggak terlalu lama. Ya, tapi yang dianjurkan kena itu tangan sama kaki nih gitu. Ini tapi anjurannya memang nggak ketutup baju ya gitu. Jadi kalau mau di rumah lah gitu ya. Nah, di rumah jadi ya pakai ya tangan pendek misalnya, celana pendek lah gitu minimal ya. Gitu, ya, Dok, karena itu juga kendala ya, Dok, ya. Kadang pasien berjemur ya, Bu. Aduh, saya nggak punya halaman. Nah. Jadi kalau seperti itu mendingan minum vitamin D ya, Dok, ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Terus udah gitu, aduh saya pagi udah kerja, Dok, nggak punya waktu. Ya, betul. Terus kalau nggak lagi musim hujan, nggak ada mataharinya gitu. Jadi memang makanya dibilangnya ya karena cuaca tuh kadang-kadang berubah-ubah. Makanya ada yang menganjurkan udah deh suplemen aja. Kalau suplemen kan pasti masuk gitu. Masuk, ya, Dok, betul. Gitu. Kalau untuk itunya, Dok, kalau misalnya dia sudah cukup berjemur, apa masih butuh suplemen atau jamnya juga, Dok? Jam berjemurnya jam berapa ya, Dok? Baiknya. Nah, jam berjemur ini ada yang bilang jam sebenarnya sih tergantung ya dia tempatnya di mana gitu. Tapi secara umum bisa dibilang jam 9 lah sampai jam 12 siang juga katanya masih okay, bagus. Ya. Walaupun jam 12 siang panas banget sih. Walaupun hanya 15 menit ya, Dok. Terus kalau sudah saya berjemur setiap hari, apa perlu vitamin D, Dok? Suplemen? Sebenarnya tergantung tubuh kita posisinya di mana ya, Dok, ya. Kembali ke tadi pemeriksaan ya, Dok, ya. Gitu. Tapi kan memang kemampuan badan kita bikin vitamin D juga tiap orang beda-beda nih gitu. Jadi ada kemampuan badannya juga ya, Dok, ya. Jadi beda-beda nih. Yang 15 menit itu kan ya anjuran secara umum gitu ya. Tapi pada orang tertentu jadinya ada yang bikinnya kadarnya cuma naiknya ternyata sedikit. Ada yang cukup gitu. Jadi itu memang variasi tergantung juga masing-masing badan orang. Iya, Dok. Kemudian, Dok,
Ada pertanyaan nggak? Ada. Mau di Instagram dulu masih dulu? Bebas, boleh. Di Instagram dulu ya, Dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Tani dan Leonel. Dok, jadi virus COVID yang sekarang beredar ada berapa banyak sih? Delta masih ada juga enggak? Nah, di virus COVID yang sekarang memang lebih banyaknya Omikron gitu ya, tapi ya kan si Omikron ini memang lebih gampang nyebar tadi, jadi kemungkinan dia untuk nyebarnya lebih tinggi. Jadi ya beberapa kasus sih memang dicek katanya banyaknya Omikron. Cuma kalau kayak kemarin kayaknya ada berita di Tangerang tuh Delta masih ketemu nih gitu. Jadi tapi apapun sebenarnya kan strain virusnya ya, sebenarnya pengobatannya masih sama nih, vitamin, jadi suplemen, terus obat-obatan kayak obat demam, sama antivirus. Antivirusnya bisa kena kok kedua-duanya. Jadi mau Delta mau Omikron, kita masih menggunakan antivirus yang sama gitu. Jadi ya udah, yang penting kalau memang kena ya berobat aja deh gitu. Sampai apapun, sembuh ya, Dok ya. Iya, apapun strainnya gitu. Ya. Ya. Kemudian Dok, ada pertanyaan lagi Dok dari Dr. Kote nih Dok, dari Dr. Kote Nurdianta, bagaimana membedakan varian Omikron dengan COVID lain Dok? Bagaimana untuk memastikan itu Omikron? Pemeriksaan apa yang dibutuhkan untuk memastikannya Dok? Nah, ini pemeriksaannya pemeriksaan khusus nih, dan tidak semua lab bisa periksa. Jadi cara pemeriksaannya sebenarnya sama kayak swab PCR gitu, cuma dia nanti dikirim ke tempat-tempat kayak di Jakarta misalnya ya, atau mungkin Bandung juga ada gitu. Nanti dia ada alat khususnya, nanti dia bisa keluar, oh iya ini strainnya apa. Tapi kalau kayak fasilitas PCR di Kota Sukabumi ini, kita nggak bisa membedakan ini strain apa. Jadi hanya sampai, oh iya ini positif atau enggak, nilai CT sih masih keluar gitu. Cuma untuk strainnya, kalau di Sukabumi kita nggak bisa memastikan ini apa, tapi semua lab di Sukabumi, setahu saya sih, memang mereka random ngirimin sampel gitu ke pusat, nanti dari situ yang mereka yang ngecek, oh iya ini strainnya apa gitu. Ya, Dok. Jadi, karena secara tadi pengobatan juga sama-sama aja ya Dok ya, pencegahannya juga sama. Jadi ya kita nggak usah terlalu memikirkan, aduh saya kena Omikron atau saya kena Delta ya Dok ya. Karena secara pengobatannya sama. Jadi itu mungkin lebih ke untuk data penelitian ya Dok ya. Betul, jadi untuk penyebarannya, jadi kita tahu, tapi ya memang kalau secara klinisi kita tetap melihatnya gimana kondisi pasiennya. Iya, Dok, betul, Dok. Kemudian Dok, ada pertanyaan lagi dari Dr. Ratu Agustin Dok. Dok, bagaimana cara kita menanggapi pasien yang datang ke tempat praktek, kemudian bergejala menyerupai COVID, tapi tidak mau melakukan swab test, Dok? Nah, ini banyak memang Dok kasus seperti ini ya. Apakah kita tidak apa-apa, apakah tidak apa-apa memberikan terapi sesuai gejala dan menganjurkan untuk isoman, gitu Dok? Ya, dilema juga ya. Kadang-kadang memang ya kita pasti ketemu deh gitu orang yang kita curiga COVID, dibilangin suruh tes, pokoknya denial, pokoknya nggak mau gitu, pasti ada. Ya boleh sih, pengobatan simptomatis sih boleh aja, tapi tetap pasiennya dianjurkan, terus pasiennya juga dikasih tahu gejala-gejala yang perlu diwaspadain. Jadi kalau ada, tetap dia harus periksa supaya antivirusnya kan bisa masuk gitu. Soalnya antivirus, setahu saya sih tetap harus ada bukti PCR positif dulu ya, baru bisa dapat dari kayak Dinkes atau dari fasilitas kesehatan gitu. Jadi baiknya ya kalau pasiennya nggak mau, ya udah kasih obat simptomatik dulu, suplemen sih tetap boleh dikasih. Kalau antibiotik tergantung kita curiga ada infeksi bakteri atau enggak. Tapi kalau untuk antivirus sih baiknya tunda dulu ya. Kalau pasiennya dibilangin yang nggak sembuh dengan obat ini, ya tetap dianjurkan PCR.
Jadi begitu ya, Dokter Ratu. Jadi tetap boleh dok ya kita untuk memberikan terapi sesuai gejala dan pasiennya disarankan untuk isoman karena khawatirnya betul dia COVID ya dok ya nanti dia menyebarkan kemana-mana. Betul. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dokter Gigi Rika Utami. Izin bertanya dok, kalau PCR negatif tapi ada gejala flu, apa diperlukan isoman? Nah, obat yang diberikan obat flu saja apa disertai obat antivirus? Jadi pasiennya PCR-nya negatif, sudah negatif, tapi dia ada gejala flu. Kemudian apa obat yang diberikannya obat flu saja, apa obat antivirus juga, dan apa diperlukan isoman, dok? Oke. Kan tadi gejalanya memang mirip ya si flu Ya, sama COVID ini gitu bisa mirip, tapi tetap namanya kalau lagi sakit anjurannya kan tetap jangan kerja gitu ya, tetap ya sebisa mungkin isolasi sih gitu. Maksudnya ya minimal masker harus dipakai, menjaga jarak tetap karena mau dia flu, mau dia Omikron, penyebarannya kan sama ya, maksudnya lewat saluran napas. Kalau orang lain bisa kena juga kalau kita lagi misalnya lagi buka masker, ada virusnya ya masuk ke kita. Jadi tetap masker harus dipakai. Kalau misalnya tidak enak badan, memang anjurannya jangan kemana-mana. Iya dok, betul dok. Karena nggak Gitu. enak badan sekarang bisa apa aja dok. Ya, Tetap ya dok ya, tetap harus isoman. Kemudian kalau obat flu-nya kan diberikan ya dok, kemudian harus diberikan obat antivirus juga nggak dok? Kalau untuk pasiennya tadi PCR negatif dok. Kalau untuk menurut saya sih nggak perlu dulu. Tapi kalau memang gejalanya tetap nggak membaik gitu ya, terus ya anjurannya PCR ulang. Karena takutnya PCR negatif itu waktu periksaannya itu jangan-jangan memang si viral load atau si jumlah virusnya ini masih rendah, jadinya nggak terdeteksi. Jadi ada baiknya kalau gejalanya masih terasa gitu ya, terus tidak hilang dengan pengobatan biasa atau cenderung memburuk, sebaiknya dicek ulang. Baiknya dicek ulang ya dok ya. Jadi banyak faktor ya dok ya. Salah Banyak satunya faktor. mungkin pengambilan juga bisa jadi ya dok ya. Bisa jadi. Pengambilan sampelnya ya dok. Kalau misalnya ambilnya cuma di ujung aja nih, kemungkinan negatifnya lebih gede. Ya. Gitu. Kalau ngambilnya sampai dalam, ya kemungkinan terambilnya kan si virusnya lebih besar. Ya, dok. Kalau misalnya kasusnya seperti itu dok, itu berapa lama dok? Nah ini juga dokter Rika juga nanya lagi dok, berapa lama harus di PCR kembali kalau gejalanya belum membaik? Dok? Jadi misalnya kasus seperti tadi, gejalanya belum membaik, berapa lama kita PCR ulang? Dok? Ya, selang 3-5 hari boleh diulang. 3-5 hari berarti ya dokter Rika, untuk diulang kembali PCR-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada dari Instagram. Dari online. Dok, bila ibu hamil terkena Omicron, apakah boleh diberikan antivirus untuk COVID? Nah, ibu hamil juga sekarang kasusnya lagi banyak nih. Banyak banget tuh. Jadi ya ibu hamil baiknya sih kalau ibu hamil harus prokesnya harus lebih ketat kali ya gitu. Kan kasihan soalnya ada bayi nih gitu, jangan sampai kena kalau bisa. Nah, memang untuk ibu hamil tidak semua antivirus nih bisa masuk. Ya jadi terus dari gitu kita lihat kondisinya seperti apa, gejalanya seperti apa. Kalau gejalanya ringan, simptomatik, apalagi asimptomatik gitu ya, suplemen aja cukup sih gitu ya. Terus tapi kalau gejalanya berat ya tetap harus masuk antivirus dan harus dirawat. Ya. Kalau misalnya tadi dok melanjutkan pertanyaan tadi dari dokter Orlena, kalau misalnya ibu hamil dia gejalanya ringan atau tanpa gejala, kemudian dia isoman, dia boleh menyusui bayinya nggak dok? Nah, menyusui bayi, kalau mau menyusui bayi, sebenarnya tuh ada sih guidelines-nya tuh. Biasanya dokter anak udah tahu tuh. Oh iya, boleh menyusui, tapi ada syarat-syarat tertentunya. Salah satunya masker harus pakai. Terus dicuci gitu, dibersihin dulu lah gitu ya. Gitu. Atau memang kalau mau lebih aman sih ya dipompa aja asinya. Pompa asinya, terus dari gitu
ya si botolnya boleh sih didesinfektan dulu gitu ya sebelum Berikan ke bayinya, diberikan Dok, ke ya. bayi. Gitu. Jadi sarannya lebih baik diperah ya, Dok, ya, ASI-nya dipompa Lebih ya, Dok, aman ya. sih, Lebih tapi kalau aman. memang mau menyusui langsung, setahu saya ada sih Guideline-nya ya, Dok, ya. Ada aturan-aturan ada tersendiri. aturan-aturannya, tapi yang lebih apal tentunya dokter Dokter anak ya, Dok, anak ya. gitu Iya, ya, Dok. untuk gimana cara ngasihnya kalau biar aman gitu. Iya, Dok. Jadi berarti kalau virusnya tidak lewat ASI ya, Dok, ya. Tidak keluar lewat ASI, tapi mungkin yang dikhawatirkan penularan lewat saluran nafas sama lewat barang-barang yang kontak dengan ibu mungkin ya, Dok, ya. Bukan dari ASI-nya ya, Dok. Iya, nggak dari ASI-nya. Nggak dari ASI-nya ya, Dok, ya. Kemudian, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Nenden Handayani. Izin bertanya, Dok Maudi, apakah antivirus tetap diberikan untuk yang CT-nya di atas 30? Pasiennya berarti ini ceritanya asimptomatik atau udah 30 nih? Nah, Karena tergantung sih, tapi balik lagi ke nanti pasiennya seperti apa kondisinya, dia ringan, sedang, atau berat. Ya, Dok. Kalau memang misalnya dia udah diobatin, terus ini di swab ulang, PCR ulang, terus 30 tuh udah naik, gejalanya udah nggak ada, ya udah sih, gitu, nggak perlu nambah-nambah antivirus lagi, sama gejalanya juga udah hilang ya, gitu ya, udah berarti kan dia udah perbaikan nih, gitu. Jadi standar pemberian antivirus tetap dari klinis ya, Dok, ya? Iya, Bukan dari CT ya, Dok? Bukan dari ya klinis, ya CT tetap kita pertimbangkan, tapi kita lihat juga pasiennya seperti apa. Ya, Dok. Selanjutnya, Dok. Nah, ini juga pertanyaan dari Dokter Zera, Dok. Apakah vaksin booster meningkatkan kekebalan melawan Omikron, Dok? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga, Dok, ya. Cuma mungkin ini ada pertanyaan, jadi dijawab lagi, Dok. Oke, vaksin booster ini meningkatkan kekebalan terhadap si virus COVID lah, terutama ya sekarang yang lagi beredar kan si Omikron. Karena memang si virus Omikron ini dia memang memang masih bisa lolos sih gitu dari si vaksin gitu. Tapi kalau orang yang divaksin 2 kali sama yang di booster, ternyata vaksin booster itu meningkatkan memang kemampuan untuk melawan si virus nih. Proteksinya naik jadi 80-90% kurang lebih gitu ya. Gitu. Tapi memang baiknya kalau lihat data yang ada saat ini, baiknya vaksin booster ini dikombinasi gitu. Jadi kayak yang dilakukan sama pemerintah sekarang sih sebenarnya lagi awal kan banyaknya Sinovac gitu ya. Nah, yang ketiganya kan booster ini banyaknya dikasihnya kayak Pfizer misalnya atau Moderna gitu ya, atau Astra gitu ya. Itu dari penelitian memang datanya lebih bagus. Jadi vaksin booster itu bermanfaat. Jadi yang belum di booster segera di booster, ya, yang belum divaksin segera vaksin. Ya, karena biarpun belum di booster tapi antibodinya tetap membantu. Ya, jadi boosternya sangat bermanfaat ya ternyata sampai menurunkan 80-90% ya, Dok, ya, untuk menjadi COVID ya, berat, meningkatkan proteksi lah. Meningkatkan proteksinya ya, Dok, ya. Ya. Kemudian, Dok, selanjutnya nih, Dok, izin Dok mau tanya dari Hetty Trisyawati. Jika yang positif Omikron namun memiliki komorbid, asma dan autoimun, apakah bisa isoman saja dengan meminum obat dan vitamin yang diberikan oleh isoman Kemenkes? Ya, balik lagi kalau misalnya gejalanya apa gitu ya, ringan, sedang atau berat ya. Kalau ringan masih bisa isoman, tapi tetap tuh harus dimonitor, apalagi kalau punya asma. Kalau asmanya aman-aman aja nggak kambuh, ya nggak masalah gitu ya. Kalau autoimunnya juga terkontrol, nggak masalah juga. Tapi memang ya kalau ada komorbid berarti kan harus lebih waspada ya. Gitu. Jadi kalau memang gejalanya tidak membaik, cenderung memburuk, ya silakan kontak fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti bisa diperiksa ulang, perlu dirawat atau tidak. Gitu.
Ya dok, jadi kembali lagi ke gejala klinis ya dok ya, walaupun dia Betul. punya penyakit komorbid. Namun dok, secara umum penyakit komorbid ini memang memperberat kondisi COVID sama seperti Delta kemarin dok? Secara umum si Omikron ini memang bisa memicu lah gitu ya. Nggak semuanya akan terpicu sih, cuma tetap harus dipantau lebih ketat ya. Jadi kadang-kadang bisa aja asmanya kambuh, tapi ada juga yang punya asma aman-aman aja gitu ya. Terus kalau punya DM, kencing manis, bisa juga gulanya jadi naik gitu. Jadi pemantauan orang yang kena COVID, kena Omikron, kalau punya darah tinggi, punya kencing manis, tentu gejala si kencing manis, gulanya kadarnya berapa, tensinya berapa, itu tetap harus dikontrol, dipantau gitu. Karena kalau misalnya memang jadi tidak terkontrol, kan resikonya jadi lebih tinggi. Ya, baiknya kontak ke fasilitas kesehatan, nanti jadi biar dilihat nih, oh iya ini bisa Terpicu dirawat ya, nggak gitu ya. Ya dok, terpicu atau enggak ya dok ya si komorbidnya, karena kalau komorbidnya memberat mungkin jadi berat ya dok gejala Jadi COVID-nya berat juga ya gitu. dok. Tapi ya kalau pasiennya tenang-tenang gitu ya, ya bisa aja sih isoman gitu. Jadi belum tentu semua yang punya komorbid akan jadi gejala berat ya dok ya. Bisa Tapi kalau punya komorbid harus hati-hati. ekstra Hati-hati waspada ya dok, gitu. betul. Oke, dok. Maksudnya yang memantaunya juga waspada, yang Pasiennya juga harus waspada gitu. ya, Jadi dok. kalau ada sesuatu ya harus bilang gitu. Oke. Jangan diem aja juga. Oke dok. Penutup mungkin dok. Penutup. Perlukah kita sebenarnya santai dok? Atau kita harus waspada dok dengan Omikron ini dok? Waspada dong. Waspada ya dok ya. Waspada dong. Waspada. Oke, ya dok. Mungkin sekian Medical Podcast ID Kota Sukabumi hari ini. Terima kasih banyak dok atas ilmu yang diberikan. Kita semua pastinya sangat terbantu dengan ilmu yang diberikan tentang Omikron hari ini yang lagi sangat happening ini dok. Mungkin semoga mencerahkan teman-teman semua di luar sana mengenai Omikron dan tidak lagi terpengaruh dengan hoax. Kita bertemu lagi di podcast ID berikutnya. Gibah bukan hoax, bukan aib, dan bukan gunjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Mudah-mudahan berguna.